Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel saya di GenUID ya. Seperti biasa saya akan bahas indeks kita maupun menu breakfast nggak ada, saya berikan kemarin kita sudah cuan ya. Kemarin kita sudah cuan 8% itu juga saya tidak share saya ada share di grup umum juga, itu pas closing kita sudah cuan. Jadi saya akan bahas menu breakfast yang saya berikan hari ini saja. Ya, saya berikan hari ini DMMX untuk dijual besok, semoga besok naik. Saya akan bahas analisanya dan serta beberapa saham, sekitar 15 saham yang akan saya bahas juga, itu requestan dari teman-teman grup saya di pemahaman saham. Mau join silakan, link ada di deskripsi ya. Ingat, pemahaman saham tidak pernah titip-titip dana. Oke, kita langsung bahas saja indeks kita ya. Ya sudah saya bilang, indeks kita ini belum oke. Saya selalu bilang wait and see dulu, santai dulu. Jangan jangan gegabah ya. Gegabah Anda nyangkut di pucuk pasti. Rata-rata saham-saham yang naik kemarin sekarang dibanting. Rata-rata pasti dibanting. Nah, saat Anda sabar, Anda dapat harga diskon hari ini. Ya, saya bisa bilang masih harga diskon karena masih ada potensi mantul indeks kita tutup gap di 7.7050-nya. Ya, 7050-an mungkin dia akan ke sana besok. Ya, karena masih bertahan nih di 6950-nya. Kemarin saya bilang batas toleransinya 6950. Kok nggak bisa rebound closing? Bahaya. Tapi ini kan rebound. Rebound dan kemungkinan besok naik indeks kita. Indeks kita mungkin akan tutup ke 7056 ya. Mungkin akan ke sana. Naik sampai 7056, kalau bisa break dia akan lanjut naik lagi ke 7100, tapi kalau gagal dia akan retest dulu lagi ke area-area ya mungkin ke 7000 sampai 6950-nya. Ya, seperti itu. Jadi indeks kita dibilang bagus belum, dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak terlalu ya. Karena kita masih mencoba wait and see dulu. Kalau memang takutnya dia gagal naik ataupun naik nanti dia turun lagi, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kita tetap harus antisipasi ya. Jadi kita hanya cari pantulan saja di saham-saham yang tadi terdiskon ya. Oke, hari ini saya memberikan menu buy close DMMX. Bentar ya. Oke, hari ini saya memberikan buy close DMMX. Bentar. DMMX ini pola DMMX, dia saat dia sering mantul di area-area 1520, 1550, biasanya dia lanjut naik ya. Dia seolah mau uptrend kembali ya. Biasanya seperti itu. Rata-rata sudah terjadi beberapa kali pola seperti itu. Dan hari ini dia juga masih mantul di area 1550, 1520 ya. Semoga besok dia naik ya, nutup gap 1630-nya. Ya, jadi teman-teman TP1 bisa di area-area 1630, 1660 bisa di sana ya, bisa di area-area itu. SL-nya di mana? Wajib buang, wajib cut loss. Saat DMMX jebol 1520-nya, wajib stop loss ya. Wajib stop loss karena dia bisa mencoba downtrend kembali ya. Wajib di stop loss. Ingat ya. Saat dia jebol 1550 ya, dia harus apalagi saat closing confirm dia di bawah 1520 itu wajib dilepas semua dulu. Masalah di mantul saya nggak peduli, yang penting kita amankan dulu aset kita ya. Takutnya dia turun. Ya, takutnya dia malah downtrend. Ya, karena ini pola-polanya hampir begitu tadi. Untung tidak terjadi ya. Untung dia mantul. Ya, kemungkinan semoga lanjut naik, apalagi bisa break di atas 1700. DMX bisa lanjut kenaikan di 1820, bahkan bisa naik di atas 2000. Bisa saja seperti itu. Polanya biasanya sudah terjadi beberapa kali. Memang tidak langsung. Bukan besok langsung naik ke situ, enggak. Biasanya enggak gitu. Biasanya dia akan naik turun tapi arahnya ke atas. Ya. Ya kalau misal besok bisa langsung arah mah puji Tuhan ya. Ya kita harapin yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa arah ya, yang penting sudah cuan ya silakan direalisasikan, batasi resiko di bawah 1520 ya. Tidak terlalu gede SL-nya, tapi rewardnya cukup menarik. Rewardnya cukup menarik. Jadi rewardnya cukup menarik untuk DMMX. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request saya teman-teman. Saya lanjut saja SDMU. SDMU. Oke, untuk SDMU menarik ya, masih masih bertahan di atas
100 ya, apalagi mantul dari 96 ya. Besok kemungkinan bisa retest lagi naik ya, bisa retest lagi naik ke 108 sampai 110. Kalau jebol 110 bisa lanjut naik untuk SDMO karena posisinya masih uptrend sekarang ya. Apalagi bertahan di 100 itu cukup menarik untuk SDMO, posisinya masih masih dalam fase-fase uptrend untuk SDMO. Lanjut ke Antam. Antam, bentar ya. Antam cakep ya, cakep rebound. Rebound dari 2200 ya. Tadi kita sudah serok ya. Ya di grup rekomendasi saya suruh serok Antam ya di 2200 maksimal 2240. Ya hari ini rebound, semoga dia lanjut naik ya, paling tidak retest ke 2300 sampai 2350. SL-nya di mana? SL-nya kalau dia jebol 2200 lepas saja ya. Jebol 2200 lepas saja karena posisinya belum uptrend, tapi mencoba rebound lagi ke atas ya. Semoga besok indeks kita hijau. Jadi saham-saham yang tadinya merah akan rebound semua ya. Puji Tuhan semoga seperti itu. Jadi Antam ini belum uptrend ya. Belum uptrend tapi ada support kuat di 2200, resist di 2300 sampai 2350 untuk Antam sekarang ya. Lanjut ke SMMT. SMMT sama mencoba rebound tapi ini sebenarnya sudah agak patah tren ya, agak patah tren karena dia sudah jebol area support kuat di seribunya. Bentar, bentar, bentar. Di 1000 kemarin di 1030-nya dia patah tren. Tapi ada kemungkinan karena dia masih ada support kuat di 950 hari ini mencoba rebound, mungkin dia akan retest, ke 1030 sampai 1100 ya untuk SMMT. Posisinya belum uptrend ya, cenderung agak downtrend sekarang, cenderung agak downtrend untuk SMMT. Lanjut, tapi apakah bisa rebound ya? Bisa saja. Teknik rebound yang bisa saja untuk SMMT. Lanjut ke Bell karena dia tadi mantul dari 950-nya. Jadi ada potensi 1030 sampai 1100 dia akan retest mungkin ke sana. Lanjut ke Bell. Bell sudah tinggi banget ya. Hati-hati ya. Hati-hati, biasanya ini ada cari mangsa ya. Ya, kalau memang pengen masuk ya silakan. Tapi batasi risiko ketat-ketat saja di 450. Ya itu batasi, itu area support uptrend sekarang. Resisten cukup dekat di 510 sampai 535 ya untuk Bell. Posisinya sangat uptrend ya. Bukan uptrend lagi, sangat-sangat uptrend. Bahkan ini bisa dikatakan sudah di pucuknya. Apakah bisa naik? Bisa saja karena masih arusnya masih ke atas untuk Bell. Oke, lanjut kios. Bentar. Kios. Kios menarik ya, langsung rebound ke atas dia, langsung uptrend dia posisinya. Ya, tapi ini saham gorengan ya, saham agak gorengan, batasi saja risiko di 340, resisten sekarang ada di 380 sampai 400. Posisinya sedang mencoba uptrend untuk kios. Lanjut ke Harum. Harum juga ya mantul juga dari area support di, bentar saya lihat dulu. 1980 dia mantul, 1980 sampai ya 2000 itu area support, sebenarnya support kuat. Closing di atas itu ada potensi rebound lagi ke 2080 sampai 2150-an lah ya. Posisinya memang sedang agak di bawah sekarang tapi belum downtrend amat untuk Harum. Ya kecuali jebol benar-benar confirm jebol 2180 bentar. Bentar. 19, kalau dia benar-benar jebol di bawah 1950, nah itu bisa confirm downtrend untuk Harum. Tapi kalau masih bertahan masih ada potensi rebound lagi ke atas. Walaupun sekarang posisinya tidak uptrend ya. Lanjut ke Hop. Bentar. Hop. Bentar nih. Aduh, lag lagi. Bentar ya. Hop. Nah, Hop ya. Gak ada di sini. Bentar saya pindahkan ke sini saja deh. Hop.
Oke, untuk HOP masih oke lah, masih bertahan di 150 walaupun belum uptrend ya. Ini belum uptrend arahnya. Kalau masih bertahan di 148, 150 ada cenderung masih bisa naik ya. Semoga bisa break 160-nya sampai 170 itu resisten dia. Ya, posisinya belum uptrend jelas. Ini lagi downtrend untuk HOP ya. Lagi downtrend untuk HOP ya. Oke, lanjut ke saham TLKM. TLKM juga sama ya, polanya juga hampir downtrend ini, hampir downtrend kan, tapi masih ada pantulan lah di 4.000-nya masih kuat. Jadi ada potensi ya mungkin retest 4130 ya mungkin maksimal di 4250. 4260 lah maksimal di sana. Ya posisinya belum uptrend untuk TLKM. Lanjut ke ASI. ASI juga sama ya, sama kebanting semua. Rata-rata semua saham tadi kebanting semua, tapi ini masih mantul juga di area-area bentar. 6850-nya dia masih mantul. Resisten sekarang ada di 7.100 sampai 7.200. Posisinya juga masih di persimpangan ya. Tidak uptrend, tidak downtrend untuk ASI. Lanjut ke Indi. Indi juga sama ya, ini juga sama, mantul juga ya. Masih mantul tapi ini cenderung udah agak ke bawah sih ini. Nih. 2650-nya masih bertahan. Mungkin ada kecenderungan dites lagi ke 2.700 ya sampai ke 2.800-an lah. Ya, hati-hati kalau jebol di bawah 2650-nya apalagi jebol 2.600-nya itu bisa konfirmasi downtrend. Tapi untuk sekarang masih masih di persimpangan lah untuk Indi. Tapi jelas sangat belum uptrend ini. Indi. Lanjut ke GJTL. GJTL. GJTL masih uptrend ya. Ini ya, ini posisi masih uptrend, masih dijaga support kuat di 680-nya. 685, 690 masih dijaga. Masih ada potensi retest lagi ke 710 maksimal 735. Itu resisten cukup kuat dari GJTL. Posisi masih uptrend untuk GJTL. Lanjut ke SMBR. SMBR juga hampir downtrend ya, hampir down. Belum downtrend sih, masih ada support yang mungkin dia bisa mantul di area-area 478, 480. Ya kalau masih bertahan apalagi masih hati-hati, tapi hati-hati kalau jebol 470 bisa konfirmasi downtrend, tapi kalau masih bertahan apalagi masih ditahan di 478, 480 ada potensi kembali lagi di atas 500-an. Ya 500 sampai 520 itu resisten cukup kuat untuk SMBR. Posisinya sekarang lagi di persimpangan untuk SMBR. Lanjut ke KKGI. KKGI ya masih belum downtrend sih sebenarnya, masih bertahan di area-area 520-nya, 530 dia masih mantul. Ya mungkin akan retest lagi ke 580 maksimal di 600. Posisinya belum uptrend ya. Jelas kalau dia mau uptrend dia harus break di atas 620 baru konfirmasi uptrend kembali. Tapi kalau nggak break dia masih dalam fase yang di persimpangan. Hati-hati kalau jebol 500-nya itu bisa berpotensi turun sampai 460 ya. Jadi batasi saja risiko di 500 untuk KKGI. Posisi sekarang lagi di persimpangan. Lanjut BBTN. BBTN jelas downtrend ya. Ini parah, ini downtrend ya. Ini downtrend, sudah confirm downtrend. Kena jebol bentar. 155 punya dia jebol. Konfirmasi downtrend ya. Konfirmasi downtrend. Mungkin akan retest sampai ke 1400-an. Kalau 1400 masih jebol, tapi kemungkinan ada potensi rebound. Ada posisi teknikal rebound di 1450, 1420. Kalau dia bisa mantul di sana, lumayan bisa naik sampai 1500-an ataupun sampai nutup gap ini di 1560. Ya, kemungkinan bisa nutup gap sampai 1560. Kalau dia bisa rebound dari 1450-nya maksimal 1420. Kalau pengen masuk batasi saja risiko di bawah 1400. Karena ini posisinya sudah konfirmasi downtrend untuk BBTN. Lanjut lanjut BSML terakhir ya. BSML juga, waduh, ini arahnya semakin turun ya, semakin turun, tapi
eh, ada potensi rebound, kalau saya lihat ada di potensi rebound di area 1000 sampai 950. Kemungkinan bisa terjadi teknikal rebound dulu di sana dan berpeluang naik sampai 1100 ya. Kalau jebol 950, hati-hati, itu bisa konfirmasi downtrend, bisa turun sampai di bawah 900 nantinya. Karena ini posisinya arahnya semakin turun, tapi untuk sekarang posisinya memang belum terkonfirmasi downtrend ya, tapi arahnya semakin turun. Ya, kemungkinan retest lah. Bisa retest ke 1000-nya. Ya, 1000 sampai 950. Ya, hati-hati, kalau jebol 950 akan turun sampai di bawah 900, tapi kalau bisa mantul di area 1000 sampai 950, ada kecenderungan naik sampai 1100, maksimal di 1200-an ya untuk BSML. Posisinya di persimpangan untuk sekarang. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga kita selalu diberkati aktivitasnya oleh Tuhan dan dilancarkan ya, dan kesehatannya selalu dijaga. Oke, terima kasih, salam cuan.